Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giza Nanita Fala dengan NIM 2410501127 yang akan mempresentasikan hasil analisis dataset Student Performance Analysis mata kuliah Sistem Operasi. Nah, baik, yang pertama ini ada latar belakang di mana penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pola belajar mahasiswa dapat mengaruhi hasil akademik mereka. Dalam kehidupan perkuliahan, kehadiran dan jam belajar seringkali menjadi faktor yang menentukan apakah seorang mahasiswa dapat mencapai nilai yang baik atau tidak. Nah, dengan menganalisis data pada Student Performance Analysis dataset, penelitian ini tuh mencoba melihat pola hubungan antara faktor tersebut secara lebih jelas. Nah, melalui visualisasi yang sudah disusun, dapat mengetahui bagaimana kebiasaan belajar yang konsisten dapat berdampak pada performa mahasiswa, serta aspek mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai akhir. Nah, yang pertama ini ada eh, bar chart atau grafik batang yang menampilkan hubungan antara skor tugas dan median kehadiran mahasiswa. Nah, di sini tuh menunjukkan dari 4 sampai 11 skor tugas dengan median kehadiran mahasiswa. Terlihat bahwa semakin tinggi skor tugas, semakin tinggi pula tingkat kehadiran mahasiswa. Nah, yang pertama itu skor tugas dari 4 sampai 6 itu cenderung memiliki kehadiran di kisaran 65 sampai 80. Nah, selanjutnya di skor 7 sampai 11 itu eh, median kehadiran itu meningkat hingga mendekati 95%. Jadi mahasiswa yang disiplin hadir di kelas itu umumnya memperoleh skor tugas lebih baik. Ini mengindikasikan bahwa setiap kehadiran mahasiswa memiliki kontribusi penting terhadap pemahaman materi dan performa tugas. Nah, yang kedua ini ada pie chart, di mana ini menampilkan proporsi jumlah mahasiswa pada tiap skor tugas. Nah, yang pertama itu yang paling sering muncul ada di angka 7 sampai 8, di mana 7 itu persentasenya 20,22 dan yang 8 itu 21,97%. Yang berarti sebagian besar mahasiswa itu berada di kategori menengah tinggi. Nah, tapi selain itu juga ada di skor 9 sampai 10 itu memiliki persentase yang cukup tinggi juga di 14 sampai 15%. Nah, sedangkan yang 3, 4 sama 5 itu jumlahnya kecil. Jadi distribusi tugas itu cukup merata, namun didominasi oleh skor 7 sampai 8. Artinya mayoritas mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik meskipun masih ada sebagian kecil yang performanya rendah. Next, selanjutnya itu ada grafik garis, di mana grafik ini tuh menunjukkan rata-rata jam belajar harian terhadap nilai ujian akhir. Nah, yang pertama, itu nilai ujian rendah dari 30 sampai 50, itu rata-rata jam belajarnya 1 sampai 2 jam per hari. Nah, yang kedua ada 60 sampai 80, itu jam belajarnya meningkat menjadi 2,5 sampai 3,5 jam per hari. Nah, selanjutnya itu nilai tertinggi 90 sampai 100 itu dicapai oleh mahasiswa yang jam belajarnya itu 3 sampai 4 jam per hari. Jadi ada hubungan positif antara waktu belajar harian dengan nilai ujian akhir. Jadi semakin konsisten mahasiswa belajar, maka semakin tinggi pula performanya di ujian. Nah, yang terakhir itu ada line chart. Ini menunjukkan jumlah mahasiswa pada setiap kategori jam belajar terhadap skor tugas. Nah, grafik ini tuh menjelaskan berapa banyak mahasiswa yang memiliki skor tugas tertentu berdasarkan jam belajar harian. Nah, puncaknya itu berada pada mahasiswa yang belajar 3 jam per hari dengan jumlah skor tugas yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1.200. Nah, yang kedua ada yang jam belajar 2 jam juga memiliki jumlah yang cukup tinggi tuh. Terus di sisi lain juga jam belajar 1 jam atau 5 jam itu memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Jadi mayoritas mahasiswa belajar itu sekitar 2 sampai 3 jam per hari.
Dan pada rentang waktu tersebut mereka mendapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Nah, jumlah mahasiswa yang belajar terlalu sedikit atau terlalu banyak jauh lebih kecil. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan konsistensi belajar merupakan faktor penting dalam pencapaian akademik mahasiswa. Beberapa temuan kunci adalah yang pertama, kehadiran di kelas berkorelasi positif dengan nilai tugas. Selanjutnya, nilai tugas mayoritas berada pada rentang menengah tinggi, yaitu skor 7-8. Yang ketiga adalah semakin lama waktu belajar harian, maka semakin tinggi nilai ujian akhir. Dan yang terakhir adalah pola belajar yang paling umum adalah 2-3 jam per hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.